Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Auwalanda Dwi Arianto dengan NIM 3423121091. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS Cloud Computing berupa rancangan dan implementasi sistem perbankan distribusi bernama Distribute Bank yang menerapkan konsep Cloud Native Architecture, Database Sharding, Replication, Resiliency, dan Distribute Bank. Distribute transaksi. Oke, setelah kita membaca jadi UAS-nya, kita lanjut ke diagramnya ya, diagram arsitekturnya. Di sini ada diagramnya. Jadi yang pertama itu pengguna itu mengakses sistem melalui CDN untuk mempercepat distribusi konten statis. Terus request kemudian diteruskan menuju engine load balancer yang mendistribusikan traffic ke web 1 dan web 2 menggunakan algoritma round robin. Itu kedua web server itu menggunakan JWT untuk mendukung stateless authentication. Jadi data pelanggan dibagi menggunakan database sharding berdasarkan customer ID, di mana ID yang genap itu pada master 1 dan untuk ID yang ganjil itu pada master 2. Jadi setiap database master memiliki sleeve berbagai replika untuk mendukung high availability-nya. Di sini kita langsung masuk ke struktur proyeknya. Di sini ada PB yang berisi Docker, package, dan server, dan DB di sini ada master 1 dan master 2. Nginx adalah config-nya, konfigurasi, dan juga Docker Compose YAML-nya. Oke, pertama kita akan menjalankan load balancer-nya, yaitu di sini. Di sini kan ada upstream, backend, server web 1 sama web 2. Langsung kita coba cek ke localhost-nya. 8000. Nah, ini kan ada langsung yang pertama kali muncul kan hello from web 1 sesuai yang ada di sini tadi. Kalau kita cek di server JS-nya tadi ini hello from. Terus kalau kita request atau merefresh ya, nah, langsung ke hello from web 2. Jadi konfigurasi ini tuh memungkinkan Nginx mendistribusikan request menuju beberapa backend server secara otomatis. Lanjut kita akan menjelaskan database sharding-nya. Di sini kan di server JS ada function get ID, return ID 2, 0, master 1, master 2. Nah, itu tuh artinya customer dengan ID genap itu diarahkan menuju master 1, sedangkan customer dengan ID ganjil itu diarahkan menuju master 2. Selanjutnya kita akan mendemokan distribute transaksi berhasil. Jadi sebelum itu kita matikan yang ini simulasi gagalnya. Jadi throw errornya kita pakai garis 2 untuk matiin. Jadikan komen, habis itu lanjut ke ini Windows PowerShell. Setelah itu kita ketik Docker Compose build up, build D, build up, build D. Oke, bisa. Habis itu kita lakukan transfer ya. Bentar, karena ini panjang, kita pause dulu. Nah, setelah kita bikin ini ya, post, metodenya itu post, terus URL tadi 8080/transfer, address-nya ini, terus bodinya from to nanti umurnya itu 100.000, transfernya berhasil. Di sini statusnya transfer berhasil. Nah, jadi sistem itu berhasil melakukan transfer dana dari customer ID 2 menuju customer ID 3 meskipun keduanya berada pada shard yang berbeda. Oke, lanjut kita akan memverifikasinya dulu. Ntar kita Oke, setelah kita tadi melakukan transfer, habis itu kita
mencoba untuk mengurangi saldonya ya. Di sini yang awalnya tadi kita masukkan 1 juta menjadi 800. Di sini 100 select ini customer genap jadi 800. Di sini kenapa saldonya jadi 800? Karena saldo jadi customer pada saat sebelum sumber berhasil berkurang 100 200 ya, karena dia jadi dua, jadinya kan dua, jadi sesuai, jadi kurangi jadi 800. Di sini sih kita akan memverifikasi untuk master kedua. Bentar. Baiklah, di sini kita setelah pindah ya ke untuk memverifikasi master 2. Jadi kan yang awalnya 800, kita masuk ke master 2, kita masuk ke customer ganjil. Di sini saldonya menjadi 1.120.000, 1.200.000 karena ditambah dari tadi yaitu karena kita kurangnya kan 200 ya. Jadi nominal 200, yang genap berkurang, yang ganjil jadi juga bertambah 200. Jadi saldo customer pada saat tujuan berhasil bertambah sebesar 200.000 rupiah sehingga transaksi lintas short berhasil dilakukan. Oke, kita keluar dulu. Kita keluar. Kita lanjut ke demo rollback-nya. Bentar. Oke, di sini kita akan mengaktifkan demo rollback-nya yang tadi kan berhasil. Di sini kan gagal ya, kita nyalakan dulu lagi. Jadi code. Nah, kalau udah habis itu kita cek lagi. Wah, itu tadi. Nah, kita langsung setelah menyalakan kan pada pengujian kedua dilakukan simulasi kegagalan transaksi pada start tujuan. Habis itu kita rebuild. Nah, ini dashboard. Kita rebuild dulu. Kalau sudah, kita jalankan transfer lagi. Nah, ini. Nah, di sini kan tertulis rollback dilakukan. Nah, karena transaksi pada start tujuan ini gagal, maka sistem secara otomatis menjalankan rollback untuk menjaga konsistensi data. Sini kan merah ya, karena transfernya gagal, jadi warnanya merah. Terus habis gitu kita cek master satunya. Bentar. Oke, di sini kan setelah tadi kan transaksi kan gagal ya. Karena munculnya rollback sudah dilakukan dan transaksinya gagal, maka saldo dari kedua customer maupun genap maupun ganjil di sini itu masih tetap. Jadi hasil verifikasi menunjukkan bahwa saldo kedua pelanggan tetap berada pada kondisi awal sehingga mekanisme rollback itu berhasil menjaga prinsip otomasi pada transaksi terdistribusi. Oke, selanjutnya kita akan ke demo resiliensi web server. Kita keluar dulu ini. Kita keluarin dulu. Terus kita coba di VS Code ya. Kita ke terminal. Nah, terus kita ketik docker stop web 1. Nah, di sini kan web 1 sudah kita stop, coba kita cek masih reload, masih refresh. Kalau sudah refresh mungkin kita lihat dulu. Nah, di sini kita refresh lagi dan ya di sini masih tetap hello from web 2. Nah, kenapa ini masih tetap? Karena ketika salah satu web server mengalami kegagalan,
load balancer secara otomatis mengalihkan traffic menuju server lain yang masih aktif. Jadi itu. Terus kita akan coba mendemokan kegagalan database master. Di sini kita aktifkan lagi ya. Docker start web 1. Nah, kita nyalakan lagi. Terus ini kita akan mencoba demo kegagalan database master sama docker stop master 1. Astaga, salah. Ntar, kurang ini. Stop master 1. Nah, jadi pada tahap ini dilakukan simulasi kegagalan pada salah satu database masternya. Habis itu kita akan mendemokan kegagalan seluruh database master. Ya, kita tambahkan saja docker stop master 2. Selanjutnya dilakukan simulasi kegagalan seluruh database utama. Pada implementasi ini, proses promosi slave dilakukan secara manual untuk mensimulasikan konsep high availability. Terus habis itu kita akan untuk kalau mau ngecek apakah master dari master 1 dan master 2-nya sudah ibaratnya mati, itu kita tinggal cek pakai docker ps. Habis itu kita lihat di sini namesnya cuma ada web 1, web 2, slave 1 dan slave 2. Jadi untuk master 1, master 2-nya itu tidak ada dan akan digantikan oleh slave 1 atau maupun juga slave 2, ataupun juga kita bisa ngatur secara manual ya di sini. Nah, ini. Nah, ini kalau mau ganti sebenarnya bisa. Kalau ingin master satunya slave satunya nanti kita ganti buat master 1. Jadi nanti bisa tuh otomatis master 1 itu kan mati. Jadi pertama kita matikan dulu, habis itu untuk matikan master 1 kan slave 1 otomatis naik. Habis itu caranya hostnya kita ganti di sini menjadi slave 1. Sama kalau ingin menjadikan master 2 sebagai slave 2 menjadi komponen utama, pertama matikan master 2 dulu, habis itu kita ketik di sini manual hostnya jadi slave 2, habis itu kita cek lagi di docker ps-nya pasti akan langsung ke nyambung menjadi slave 2. Pencet. Baik, lagi lanjutnya saya akan menjelaskan tentang 6 pilar AWS atau Well Architect Framework untuk proyek saya, yaitu berjudul Distribute Bank. Jadi yang pertama itu ada Operation Excellence. Jadi fokusnya itu pada kemampuan sistem untuk mengoperasikan, dipantau, dan juga ditingkatkan secara terus-menerus. Jadi pada saat kita menggunakan Docker untuk deployment yang konsisten, di sini kan saya pakai Docker. Nah, ini distributornya nyala. Terus kalau kita pencet di sini, nah sini ada ya slave 2, slave 1, master 1, master 2, web 1, web 2. Terus menggunakan Docker Compose untuk menjalankan seluruh layanan dengan satu perintah. Habis itu struktur aplikasi dipisahkan menjadi beberapa service sehingga mudah dipelihara. Terus yang kedua ada security. Jadi fokus itu pada perlindungan data, identitas, dan sistem. Jadi tadi seperti menggunakan JWT untuk autentikasi stateless, terus mendukung Auth 2.0 dan Federated Identity pada rancangan blueprint, dan juga database tidak diekspor langsung ke internet. Habis itu yang ketiga ada reliability.
yaitu fokus pada kemampuan sistem tetap berjalan saat terjadi kegagalan. Jadi reliability itu dicapai melalui penerapan load balancing, database replication, failover, serta mekanisme rollback untuk menjaga konsistensi transaksi. Yang keempat ada performance efisiensi, yaitu fokus pada penggunaan sumber daya secara optimal dan efisien. Nah, performa efisiensi ini itu dicapai melalui penerapan database sharding tadi, sharding yang satu, database sharding 1 dan database sharding 2, load balancing, dan CDN sehingga beban kerja dapat didistribusikan secara merata. Yang kelima ada cost optimization, yaitu fokusnya itu pada penggunaan biaya seefisien mungkin. Jadi cost optimization ini dicapai melalui penggunaan kontainer berbasis Docker yang lebih ringan dibandingkan virtual machine tradisional sehingga biaya infrastruktur dapat ditekan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ada sustainability, yaitu fokus pada efisiensi, energi, dan penggunaan sumber daya komputasi. Jadi eh, sustainability itu dicapai melalui penggunaan kontainer ringan dan distribusi beban kerja yang efisien sehingga konsumsi sumber daya komputasi dapat diminimalkan. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian dapat disimpulkan bahwa arsitektur distribut bank berhasil memenuhi karakteristik utama cloud computing modern yaitu scalability, availability, resiliency, dan fault tolerance. Demikian presentasi cloud computing yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah dalam pengimplementasian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.